Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini, saya ingin menyajikan soal informasi terbaru mengenai 3 calon pemain naturalisasi. Sebenarnya bukan hanya 3 ya, masih ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Jadi 3 pemain naturalisasi di kelompok umur yang menurut saya ini bisa menjadi tambahan amunisi terutama bagi timnas Indonesia muda, yaitu U20 yang diproyeksikan akan tampil di Piala Asia U20 tahun 2025. Jadi untuk Piala Asia U20 tahun 2025 itu sudah dipersiapkan dari sekarang. Nah, kita mulai saja dari pemain yang pertama, yaitu ada Dion Mark, seorang pemain muda keturunan Indonesia yang posisinya sebagai palang pintu modern yang juga diproyeksikan untuk timnas U20 Indonesia. Dion Mark itu sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas U20 Indonesia nanti gitu ya teman-teman. Dion Mark ini juga digadang-gadang akan menjadi salah satu pemain masa depan timnas Indonesia karena potensinya yang terbilang sangat apik, sangat luar biasa. Kalau kita lihat profilnya teman-teman, Dion Mark ini adalah pemain yang lahir di Belanda pada tanggal 29 April tahun 2005. Garis keturunannya, dia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan Dion ini sempat mengakui bahwa masih banyak keluarganya yang tinggal di Palembang saat ini. Pemain ini teman-teman adalah pemain yang berposisi sebagai back tengah, tetapi juga bisa dipasang sebagai fullback. Jadi multi talent untuk lini belakang. Di awal-awal bermain sepak bola, dia berlatih bersama SV Spero hingga tahun 2014. Kemudian dia bergabung dengan Akademi Vitesse pada 2014 sampai 2021. Selanjutnya, perjalanannya di dunia sepak bola berlanjut bersama NEC Nijmegen pada 2021 dan masih di sana hingga sekarang. Saat bermain bersama klub NEC Nijmegen, Dion Mark ini menorehkan 1 gol dan menduduki peringkat kedua di O21 Divisi 2 Vol musim ini. Sebagaimana diketahui, pemain ini juga termasuk pemain yang ditemui oleh Coach Indra Safri yang memang sedang mencari bibit muda pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia usia 20. Dion Mark memiliki alasan kenapa memilih mau dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Padahal dia juga memiliki kesempatan peluang untuk membela timnas Belanda. Kemudian, pemain muda kedua yang sedang menjalani proses naturalisasi bersama timnas Indonesia itu adalah seperti yang ada di belakang ya, gambar di belakang. Namanya Mauresmo Hinoke. Berbeda dengan Dion Mark yang berposisi sebagai back tengah atau fullback, Mauresmo, gambarnya di belakang ini, itu berposisi sebagai winger, sayap. Dilaporkan bahwa Mauresmo ini masih belum memiliki paspor Indonesia. Meskipun begitu teman-teman, dia sudah membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Kalau teman-teman tahu, turnamen di Paris ini itu merupakan sebuah festival yang bukan agenda resmi FIFA. Sehingga pemain keturunan yang belum memiliki paspor Indonesia itu masih bisa membela tim merah putih. Jadi tanpa perlu dinaturalisasi terlebih dahulu. Termasuk dalam hal ini adalah Dion Mark dan kemudian Mauresmo Hinoke. Nah, kembali lagi ke Mauresmo yang akan saya bahas di pemain kedua selanjutnya akan dinaturalisasi. Pemain muda ini tergabung bersama klub Dordrecht U21 di Liga Belanda. Dia satu tim dengan pemain timnas Indonesia lainnya di usia 20 yaitu Jens Reven yang sudah resmi menjadi WNI lebih dulu. Nah, mengenai posisi bermain Mauresmo, sebagaimana yang sudah saya bilang, penyerang muda ini itu posisinya adalah winger, sayap ya. Dia bisa bermain di sayap kiri maupun di sayap kanan. Bisa bermain di kedua-duanya. Kalau kita lihat gaya bermainnya di Toulon Cup lalu, Mauresmo ini memiliki kelebihan dalam
kecepatan, dia punya kecepatan, kemudian dia juga punya keberanian untuk duel, skill individunya juga di atas rata-rata, dan yang paling penting memiliki ketajaman. Memang sebelumnya Mauresmo ini memperkuat klub amatir Baroni, tapi kemudian dia bergabung dengan Dordrecht pada tahun 2020 dan bermain di tiap level kelompok umur tim tersebut. Jadi sebenarnya pemain ini sangat menarik untuk kemudian dinaturalisasi. Secara statistik, pemain bertinggi 170 cm ini telah bermain dalam 17 pertandingan dan menciptakan 3 gol untuk timnya. Dia juga bermain selama total 904 menit dan itu adalah menit bermain yang sudah cukup tinggi untuk pemain muda. Apalagi secara total musim ini dia sudah 7 kali dimainkan sebagai starter. Oleh sebab itu, menurut saya kehadiran Hinoke atau Mauresmo ini di belakang ini sepertinya akan menambah persaingan di lini sayap timnas Garuda Muda yang sebenarnya sudah memiliki pemain-pemain seperti Doni Tripamongkas dan kemudian Rizky Afrizal. Ya, persaingannya akan sangat memanas gitu. Tetapi tidak masalah teman-teman, karena pemain yang performanya bagus saja yang nanti akan diturunkan, yang nanti akan dimainkan oleh pelatih Indra Safri. Jadi menurut saya ini akan menjadi kesempatan juga bagi Mauresmo untuk kemudian membuktikan kecakapannya, kemampuannya yang bisa bermain di multi posisi. Dan pergerakannya yang juga sangat lincah sebagai seorang winger. Ini akan menambah daya gedor timnas Indonesia muda. Kemudian calon pemain naturalisasi yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah Tim Geypens. Tim Geypens ini lahir di Oldenzaal, Belanda pada 1 Juni 2005. Dia memiliki darah Indonesia, namun rekam jejak asal-usulnya masih belum terungkap di media massa. Dan tim PSSI sedang menelusuri hingga kemudian naturalisasi ini bisa dilakukan. Apakah benar dia memiliki darah keturunan Indonesia? Sebagai informasi teman-teman, tim Geypens ini baru saja merampungkan kepindahan dari FC Twente U21 di Liga Belanda U21 ke FC Emmen peserta Eerste Divisi 2024-2025 alias kasta kedua Liga Belanda. Bersama FC Twente U21 di musim lalu, tim Geypens ini mencatatkan 20 penampilan untuk FC Twente U21 dan U18 dengan total 1.643 menit dengan perolehan 1 gol dan 1 kartu kuning. Pemain ini itu sempat masuk tim senior FC Twente di era divisi pada musim lalu. Dia menjadi pemain cadangan ketika berhadapan dengan AFC Ajax pada 27 Januari 2024. Nah, teman-teman, pemain ini adalah pemain yang pernah menjadi andalan pelatih Indra Safri pada ajang Toulon Cup 2024 yang diselenggarakan di Prancis. Kalau kita mengutip transfermarket.com, pemain dengan postur tinggi 1,84 meter ini itu telah dimainkan sebanyak 4 pertandingan bersama Garuda Nusantara, bersama timnas Indonesia. Penampilan anak ini bersama timnas Indonesia U19 itu telah membuat FC Emmen tertarik memboyongnya. Jadi melalui media sosial Instagram @FCMN telah terkonfirmasi bahwa pemain ini sudah bergabung dengan FC Emmen pada Sabtu 1 Juli 2024. Dia dikontrak 2 tahun sampai 2026 mendatang oleh klub yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Dan ini sekaligus menjadi lonjakan, menjadi batu loncatan buat karir tim Geypens di usianya yang masih sangat muda. Kemudian teman-teman, sebenarnya selain 3 nama yang sudah saya bahas tadi, ada satu lagi talenta muda keturunan Indonesia yang menurut saya bisa dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Namanya adalah Dairenzio Breng, anak muda kelahiran 12 Januari 2005. Posisinya seorang pemain depan serba bisa. Pemain muda yang satu ini sebenarnya tidak kalah luar biasa dari Jens Reven. Dan Dairenzio Breng ini, pemain berusia 19 tahun yang sangat luar biasa ini, dikabarkan siap memperkuat lini serang timnas Garuda di bawah asuhan Indra Safri. Atau nanti kalau diproyeksikan untuk asuhan Sintayong di timnas Indonesia senior.
Nah, menurut saya seperti yang terjadi pada Jens Reven, teman-teman, Dairenzio Brand ini juga sebenarnya bisa dimaksimalkan di Timnas U19, Timnas U23, dan Timnas Senior. Jadi sehebat apa sih kemudian Dairenzio Brand sehingga PSSI harus bergerak cepat untuk menaturalisasi pemain ini? Teman-teman harus tahu ya, Dairenzio Brand ini adalah pemain yang bisa dibilang sebagai sosok tukang gedor multifungsi, multi talent. Tidak hanya bisa diplot sebagai pemain ujung tombak, serang, tapi dia juga mumpuni di posisi gelandang serang. Jadi bukan hanya di lini depan, tetapi juga sebagai gelandang serang. Bahkan dia tidak jarang juga dimainkan sebagai winger sayap, baik di kiri maupun di kanan. Dia memiliki umpan-umpan yang keren dan kemudian cerdas juga dia dalam menempatkan posisi. Ya nyaris-nyaris sama lah seperti Mauresmo gitu. Jadi teman-teman tinggal sekarang bagaimana ya PSSI bergerak cepat untuk kemudian mengamankan 3 atau 4 pemain yang sudah saya bahas ini gitu. Terutama saya kira PSSI harus memikirkan lini depan timnas yang dari tahun ke tahun memang selalu kekurangan. Memang selalu sulit untuk mencari striker. Kemudian selain bergerak cepat, mengamankan para pemain muda diaspora yang ingin membela timnas Indonesia, timnas Garuda yang sudah saya sebutkan tadi, yang paling utama juga bagi PSSI itu adalah harus bergerak cepat untuk ya mencari pemain yang berposisi sebagai striker. Sekali lagi, posisinya striker untuk timnas senior, bukan timnas muda gitu ya, karena timnas senior sebentar lagi, yaitu pada bulan September nanti akan berjuang di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ini sangat penting, sangat genting bahkan. Nah sebenarnya Jens Reven atau Dairenzio Brand itu kalau jadi dinaturalisasi bisa tuh ditarik ke timnas senior seperti yang pernah STY lakukan pada Hoki Caraka di pertemuan atau di pertandingan sebelumnya. Pelatih timnas senior atau coach Sintayong itu ya nggak apa, nyoba dulu memasukkan kedua nama tersebut ke list pemain, terutama Jens Reven yang sudah jadi WNI. Bisa ya siapa tahu bisa menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia senior yang menurut saya masih loyo gitu. Baiklah teman-teman, itu saja barangkali yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan memberikan komentar-komentar positifnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.